Eh, jadi ini hasil sekalian buat yang chapter 8 ya, tentang inferential statistik sama interval estimation. Nah, bentar. Nah, jadi ini online ya. Ini termasuk chapter yang paling penting karena ini jadi konsep buat ntar ke depannya tuh bakal kayak gimana. Wait. Oh ya, ini kan gue pakai Zoom-nya orang Devi gitu ya. Terus ini sebenarnya bisa masuk ke drive itu sih buat recordnya. Tapi gue agak nggak yakin juga karena belum pernah nyoba. Jadi boleh tolong ada yang minta record nggak dari laptop gitu. Ntar kalau cara record dari laptop itu klik yang Windows, terus klik yang G juga. Jadi bareng Windows plus G. Ada yang bisa, aku takut ntar nggak record gitu. Erin nggak masuk ya? Oh, iya. Wakilnya siapa ya? Gue lupa. Aku Kak, Oh, iya. Boleh tolong nggak Jesslyn? recordnya pakai yang laptop ya Kak? Iya, Windows plus G. Oh, bentar-bentar. Aku nggak bisa Kak. Gimana sih? Lu pakai itu ya, eh, Mac. Nggak sih, gue pakai Windows. Oh, harusnya bisa sih. Windows plus G barengan gitu. Nah, mana sih? Oh, udah Kak. Ya bisa. Udah. Ini Jesslyn. Nah, eh, jadi ini buat outline-nya. Jadi ntar chapter yang pertama 8.1 itu bakal bahas tentang bentar, bakal bahas tentang intronya. Nah, terus dari intro ini intinya confidence interval ini bakal kebagi jadi dua. Ada yang kalau standard deviation-nya itu known, yang berarti nanti dia pakai Z distribution, dan ada yang ntar standard deviation-nya itu unknown. Nah, ini berarti nanti bakal pakai yang T distribution. Jadi ini tabelnya beda gitu ya. Pokoknya tabel Z itu udah gue ajarin sebelumnya, sama di kelas juga harusnya udah diajarin sama ibunya. Yang T distribution ini yang gue belum. Tapi harusnya ibunya udah pernah ngajarin. Dan kalian harusnya udah tahu gitu sih. Kalau kemarin kan ibunya udah sampai hypothesis testingnya kalau nggak salah. Jadi harusnya T distribution udah diajarin. Nah, dari masing-masingnya, kalau yang standard deviation yang known, itu nanti bakal bagi jadi dua. Yang pertama ada population mean, dan yang kedua itu ada population proportion. Jadi ini mirip-mirip sama kayak sebelumnya, ada mean, ada proportion. Terus yang kalau yang standard deviation unknown, itu nanti kebagian jadi mean doang. Tapi sebenarnya yang population proportion juga bisa sih, tapi nggak diajarin. Lingkupnya cuma sampai 3 ini. Jadi ini perlu diingat-ingat ya, biar jadi kerangka berpikirnya di awal. Dan masing-masingnya punya nanti rumusnya masing-masing. Nah, ini buat intronya. Jadi intinya nanti yang perlu diingat, yang konsepnya itu bedain antara poin estimator dan poin estimate. Intinya adalah kalau poin estimator itu dia itu merupakan suatu inference dari unknown population parameter. Jadi misalkan ada population parameternya itu M. Nah, poin estimatornya itu adalah si X bar. Jadi dari suatu population diambil suatu rata-rata sampelnya. Itu namanya poin estimator. Tapi kalau poin estimate, dia itu adalah value dari poin estimator. Jadi si X bar ini dia punya suatu notasi lagi, yaitu namanya X bar kecil. Nah, si X bar kecil namanya
point estimate. Jadi kayak bertingkat gitu. Kalau dari populasi ke diambil suatu rata-ratanya itu namanya point estimator. Kalau dari rata-rata ini diambil sampelnya lagi, itu namanya point estimate. Ini harus dibedain ya nanti. Karena bakal ngebedain gitu nanti mana yang jadi mean dan mana yang jadi ntar proportion. Nah, ini kalau propertiesnya buat point estimator. Jadi ini ya penting nggak penting juga. Intinya ntar ada tiga properties. Yang pertama unbiased, kedua efisien, yang ketiga konsisten. Intinya kalau unbiased di sini dia expected value-nya atau rata-ratanya itu equals the unknown population parameter. Jadi ntar kalau misal dia estimatornya itu not equals, ntar bakal ada jadi macam gap gitu antara poin estimator yang distribusi yang pertama, sekarang distribusi pertama yang oranye ini, distribusi keduanya yang hijau. Nah, kalau ada gap di sini, di mana expected value-nya itu nggak sama dengan unknown population parameter, nanti bakal terjadi bias. Biasanya sejauh gap dari expected value-nya. Jadi expected value kan rata-rata kan, ini rata-ratanya di tengah. Jadi gap-nya itu jarak antara titik puncak dari yang oranye dan titik puncak yang hijau. Nah, kalau yang efisien, dia bakal jadi bias kalau misal standard error-nya sekarang. Kalau standard error-nya itu lebih rendah daripada yang estimatornya. Jadi kalau yang tadi kan di expected value-nya. Sekarang standard error-nya. Jadi kalau standard error itu nentuin dia itu tinggi rendahnya. Nah, ini kalau standard error-nya lower, maka dia jadi yang hijau. Kalau yang tinggi dia jadi yang oranye. Dan yang ketiga ini kalau konsisten. Konsisten diukur dari sampel size-nya atau N-nya. Jumlah sampelnya. Semakin dia tinggi, nanti semakin dia itu berbentuk apa sih bell shape-nya itu semakin lancip, semakin tinggi lah. Jadinya semakin bagus. Jadi kalau N-nya tinggi, ya pasti bakal lebih di atas daripada yang N-nya misalkan lebih rendah, misalkan 50 di sini. Atau yang misalkan N-nya 25. Jadi ini bedanya antara yang unbiased, efisien, sama konsisten. Nah, selanjutnya ini definisinya jadi dari confidence interval. Ya confidence interval itu dia itu range. Jadi jarak antara nilai yang minimum dengan yang nilai maksimum. Jadi jarak aja. Intinya itu. Nah, buat ngebentuknya itu nanti bakal kebentuk yang namanya point estimate ditambah atau dikurangin dengan margin of error. Nah, margin of error ini namanya dia itu variabilitas dari estimator. Jadi kalau dia misalkan nilai maksimumnya, maka point estimate plus margin of error. Tapi kalau nilai minimum berarti point estimate min margin of error. Jadi kebalikannya. Udah. Nah ini konsepnya. Ini konsepnya dikit. Jadi ntar kita bakal lebih banyak bahas soalnya. Nah, ini konsep harusnya masuk ke sebelumnya. Jadi nanti ada yang namanya level of significance dan ada yang namanya confidence level. Ini tolong diingat-ingat ya. Jadi ntar confidence level ini di dalamnya ada level of significance sama confidence level yang nanti bakal ke apa ya? Diajarkan terus dan bakal masuk materi buat yang satu itu statistika yang lanjutan dan yang emet yang mengantar ekonometrika. Terutama buat kalian yang IE sih. Tapi harusnya setahu gue kalau KKI itu meskipun bukan IE dia dapat emet juga. Tapi gue agak lupa. Dapatnya sih? Ada yang non IE nggak di sini? Dapat emet nggak? Pengantar emet. Sini gue dapat. Tapi nggak tahu lagi. Tapi yang jelas ini bakal penting banget buat ke depannya. Nah, nanti kalau level of significance itu dia tuh probability of error. Jadi dia itu alfanya. Jadi kalau digambar dari grafiknya, misalkan ini ya. Ini grafiknya ya. Nah,
margin of error itu dia tuh yang diarsir. Dan misalkan di sini Z-nya, ya Z-nya itu berapa? Misalkan 1,95. Nah, berarti di sini nanti si alfanya, ini alfa, itu sama dengan nanti misalkan 0,5. Jadi alfa di sini 0,5 misalkan. Nah, sisanya itu 95 kan. Jadi 1 min 0,5. Nah, ini buat yang di sebelah kiri, ini namanya itu confidence level. Jadi tingkat keyakinannya itu nanti bakal jadi 95%. Tapi kalau yang sebelah kanannya, arti sebelah kanan ini alfanya, ini level of significance. Nah, misalkan jadi 5% gitu. Nah, buat rules-nya, ini kayaknya kalian perlu ngapalin gitu. Karena biar nggak bolak-balik lihat tabel Z. Jadi kalau misal 90% si confidence levelnya, maka alfanya kan tinggal sisanya kan, jadi 10%. Nah, kalau misal dia maunya alfa per 2, dia jadi 0,05. Jadi 10% bagi 2, itu 5% atau 0,5. Nah, Z alfa per 2 atau Z 0,05, ini kalau di tabel Z itu 1,645. Kalau 95%, di mana Z-nya itu ntar jadi 0,025, itu ntar nilai Z-nya itu jadi 1,96. Kalau 99%, berarti nanti 1% dibagi 2, itu kan 0,5% kan. Nah, itu ntar jadi 2,575. Ini harus dihafalin. Karena ntar biar cepat itu buat ngerjain soal UASnya. Nah, konsepnya tuh nanti kita tetap pakai rumus yang sama. Kalau misal standar deviasinya itu known. Jadi kalau yang dari kemarin-kemarin kan, kalau nyari nilai Z, itu berarti X bar dikurangin min, dibagi standar deviasi, dibagi akar N. Nah, ini tetap sama. Tapi bedanya nanti, dia ada nilai yang plus dan ada nilai yang minus. Jadi buat yang sebelah kanan, misalkan di sini 1,96 ini, buat nyari si X-nya, maka dia itu didapatkan dari sini. Jadi nilai Z kan X bar min mu dibagi standar deviasi bagi akar N. Kalau mau dia dapat nilai 1,96 X bar yang atas, maka ini tinggal di substitusi. Jadi 1,96 dikali dengan standar deviasi bagi akar N. Jadi ini sebelah kanan kan. Terus nanti ditambah dengan mu. Nah, itu nanti jadi X bar yang atas. Kalau X bar yang bawah, tinggal cara yang sama juga. Jadi standar deviasi dibagi akar N, tapi ntar mu-nya itu jadi di sebelah kanan kan. Jadi ini jadi mu. Kalau di sini kan dia di sebelah kiri kan. Atau jadi plus lah sama dia. Tapi kalau yang di sebelah kiri dia ntar jadi minus. Nah, dari sini ntar bakal kebukti kalau misal probability-nya tuh ntar ternyata jadi 0,95 atau 95%. Nah, terus ini kalau misalkan mu-nya itu sama dengan 0. Maka kalau mu sama dengan 0 berarti kan tinggal X plus minus dengan Z alpha per 2 dikali standar deviasi per akar N. Nah, si X-nya, X bar di sini, itu namanya itu point estimate. Dan yang di sebelah kanan ini, Z alpha per 2 dikali standar deviasi per akar N, ini namanya margin of error. Ini D namanya. Jadi simbolnya itu D. Simbol margin of error. Ini harus juga dihafalin biar nggak hilang nanti. Nah, ini juga buat konsepnya lagi. Jadi kalau misal tadi kan kalau misalnya nyari CI, terus rumusnya sama dengan X bar plus minus Z alpha per 2 dikali standar deviasi per akar N. Nah, ini nanti bakal kebagi jadi 3 gitu. Dimana yang upper limit confidence intervalnya itu nanti kita tinggal ngomong kalau dia itu X bar plus D. Jadi X bar plus D. Ini kan D kan? Semuanya itu D. Jadi upper limitnya tinggal yang di plus. X bar plus D. Kalau yang buat estimatornya berarti tinggal X bar doang. Dan kalau yang lower limitnya berarti X bar yang pakai yang min. Pakai yang min D.
Nah, buat ngukur yang width-nya, width itu dia buat ngitungnya ada dua cara. Yang pertama pakai ini, 2 kali margin of error. Jadi width itu intinya jarak antara upper limit sampai lower limit. Cara pertama itu pakai ini, 2 kali margin of error, dimana nanti si margin of error ini kan itu D kan. Berarti ya udah, D itu kan sama dengan ini, yang atasnya. Z alpha per 2 dikali standar deviasi per akar D-nya. Cara yang kedua, itu nanti width-nya, itu tinggal dikurangin aja antara yang maksimum dengan yang minimum. Jadi width itu punya dua cara buat nyari. Ini juga harus diingat-ingat. Karena ntar bakal ada soal yang mirip kayak gitu. Ini contohnya, kalau misal di sini misalkan apa nih? Oke, nilai UTS statek. Nah, di sini kita ngambil sampel kelas statek pada 25 mahasiswa dan rata-ratanya itu 82. Jadi buat rata-ratanya berarti dia X bar kan. 25 ini berarti dia N-nya si sampelnya. Nah, terus tanya, jika tingkat keyakinan itu berarti kalau di Inggrisnya confidence level. Confidence levelnya itu 95% dan standar deviasi populasinya itu 3,5. Maka pada rentangan berapa nilai UTS si Andi ini? Nah, ini berarti tinggal masukin aja. Kalau ditanya rentangan, berarti dia nanya confidence interval. Berarti pakai rumus yang tadi, X bar plus minus Z alpha per 2 dikali standar deviasi per akarannya. Nah, berarti X bar, ini kan sebenarnya 82 kan? Jadi masuk 82. Plus minus Z alpha per 2. Nah, Z alpha per 2-nya kan 95%. Nah, ini kalau diapalin pakai rumus yang tadi, mana tadi? Nah, kalau 95%, ini pakai Z alpha per 2, maka dia langsung 1,96. Jadi, ini 1,96 dikali dengan standar deviasi dibagi akar N. Standar deviasinya tadi kan 3,5 ini. Nanti masuk, N-nya 25, berarti akar 25. Nah, berarti ini 82 plus minus 1,372. Ini 1,372 ini berarti dia D. Nah, berarti nanti nilai yang maksimum itu kalau dia ditambah 82 plus 1,372 itu 83,37 kan. Berarti nilai yang max. Ini yang max. Berarti sisanya kalau 82 min 1,372 itu 80,63. Ini yang min. Jadi nyari. Kalau yang max dia tinggal di jumlah, kalau yang min dia tinggal di minus. Terus dari rumus yang tadi, itu kita bisa, kalau misal ada pertanyaan, berapa sih N-nya? Nah, kalau berapa sih N-nya, kalian tinggal otak-atik aja dari yang tadi. Jadi rumus yang tadi kan, ini kan, CI sama dengan X bar plus min, Z alpha per 2, bla bla bla. Kan ada N-nya kan? Nah, kalau misal tanya N ya, berarti kalian tinggal substitusi aja semuanya. Berarti N ke kiri, terus CI ke bawah kan? Jadi ke pembagian. Terus karena ini akar N, berarti yang sebelah kanan ini harus dipangkatin dengan 2. Jadi ntar jadinya kayak gini. Kalau ditanya si N-nya. Berarti rumusnya jadi Z alpha per 2 dikali standar deviasi per D. Per 2. Oh, ini kalau yang populasi ya. Nah, kalau yang sampel sebenarnya mirip-mirip aja. Cuma ini ntar bakal ada yang standar deviasinya itu pakai standar deviasi yang cap. Cap itu kalau dia pakai yang sampel. Di bedanya cuma di sini aja. Nah, contoh soal nih. Misalkan. Jadi ini diketahui conversion levelnya 95%, berarti CL-nya. Terus sudah diketahui ternyata si intervalnya itu dari 36.080 sampai 43.920. Terus ditanya standar deviasinya. Di mana standar deviasinya itu diketahui standar deviasinya itu 12.000. Terus ditanya margin of error dari confidence interval. Nah, margin of error kan si D ini kan. Nah, nyari D ini berarti ada dua cara. Yang pertama,
pakai cara yang ini. Z alfa per 2 dikali standar deviasi dibagi akar N. Tapi di sini masalahnya, Z alfa per 2-nya udah tahu, udah CL kan. Standar deviasinya udah tahu. Tapi di sini nggak ada apa sih sampelnya atau N-nya itu nggak ada. Nah, berarti harus pakai cara lain. Cara lainnya itu pakai yang tadi itu si width. Jadi tadi width kan dia sama dengan 2 kali margin of error. Nah, berarti kita nanti harus nyari isi width biar nanti ketemu margin of error-nya. Jadi kalau dia ditanya margin of error, maka ntar jadi D itu berarti sama dengan width per 2 ini kan. Tinggal dibalik. Nah, nyari width-nya itu berarti tadi max, nilai maksimum, dikurangin dengan nilai minimum dari yang confidence interval. Jadi kalau dicari dari situ tadi, nilai maksimumnya kan ini 43.920 ini. Nilai minimumnya 36.000. Berarti udah 2 ini tinggal dikurangin. Berarti kalau dikurangin ntar jadi 7840. Nah, ini jadi width-nya. Kalau nyari D-nya, tadi kan W sama dengan 2 kali D kan. Jadi kalau D, dia sama dengan W per 2. Berarti D sama dengan 7.840 dibagi 2. Berarti sama dengan 3920. Ini gampang ya. Tapi bakal ribet kalau kalian nggak tahu cara ngotak-ngatik rumusnya. Nah, yang kedua, kalau misal ditanya berapa point estimate nih, X-bar-nya, of the mean salary for all college graduates in town. Nah, kalau ditanya point estimate, berarti dia nanya si X-bar-nya. X-bar ini, tadi kan rumusnya kayak gini, CI sama dengan X-bar plus min, Z alpha per 2, terus dikali standar deviasi per akar N. Nah, kalau misalnya nyari X-bar, jadi kan ini Z alpha per 2 dan lain-lain itu D kan, D sama dengan D. Nah, ini D kan. Di kalau nyari yang maksimum, maka CI yang max dikurangin dengan yang D. Jadi ini tinggal disubstitusi ke kiri. Atau CI yang min, ntar di plus dengan yang D. Jadi kayak kebalikannya gitu. Nah, ini enggak. Belum ngitung yang ini. Nah, kalau nyari yang max, berarti kemana? X-bar max ya. Berarti kan sama dengan CI yang max, 43.920 dikurangin dengan D. D kan 3920 ini kan. 3920. Dan nanti X max-nya sama dengan berapa nih? 43.920 kurangin 3920. Oh ya udah 40.000 kan, buat udah 40.000 ya. Nah, kalau yang X min berarti 36.850 ditambah yang D. D kan 3920 ini kan. Berarti X min dia sama dengan 40.000 juga. Jadi ntar pakai salah satu aja. Ngitungnya biar nggak 2 kali. Jadi ini X-nya itu berarti sama dengan 40.000. Berarti buat X-bar-nya. Nah, itu yang B. Ada yang mau tanya sampai sini? Oke, lanjut dulu ya. Nah, terus yang C, itu ditanya soal sample size-nya. Nah, jadi kalau ditanya sample size, berarti dia pakai yang N kan. Nah, rumus N itu kayak yang tadi, D kan sama dengan Z alpha per 2 dikali standar deviasi per akar N. Berarti ini N-nya tinggal di otak-atik sebelah kanan. Jadi nanti rumus aslinya kalau nyari N sama dengan yang juga. Nah, ini tinggal masukin. Z alpha per 2 kan dia sama dengan 95% kan. Berarti ntar dia jadi 1,96. Standar deviasinya dia 12.000. D-nya tadi udah diketahui 3920. Jadi ntar
N-nya jadi 36. Ini masih gampang ya. Di yang C itu. Kalau yang D, konstruk buat CI, kalau misal dia pakai 1% level of significance. Nah, ini berarti kalian disuruh nyari si CI-nya lagi. CI kan tadi udah diketahui kan di sini. Tapi CI di sini dia pakai 95% di interval. Dan dia mau CI-nya itu pakai 1% level of significance. Berarti confidence levelnya itu 99% kan kebalikannya. CL-nya kan 99%. Dan dia mau ngitung ulang gitu. Dengan asumsinya ini pakai standar deviasi dan X bar yang sama dengan yang sebelumnya. Berarti X-nya kan 40.000. Terus berapa tadi? Standar deviasinya tetap 12.000. Ini berarti bisa dihitung lagi buat CI-nya. Kalau ngitung CI, tadi kan X bar plus minus Z alpha per 2 dikali standar deviasi per akar N. Ya, oke, Trisha. Thank you. Nah, terus X bar kan 40.000, udah diketahui kan tadi. Terus Z alpha per 2, dia 0,5%, dikali 12.000 per akar 36. Ini N-nya kan udah diketahui kan, 36. Berarti tinggal dimasukin semuanya. Terus udah, nanti Z misalkan yang 99%, ini maksudnya itu 0,5%, ntar jadi 0,005 ya. Jadi alfanya kan 1%. 1% bagi 2 kan 0,5% kan. 0,5% ini berarti kalian cari tabel Z-nya itu 0,005. Nah, nanti ketemu 2,575. Udah dikali biasa, ntar jadi 5150. Nah, berarti yang nilai maksimum itu yang dia ditambah 40.000 plus 5150. Jadi 45150. Yang minimum dia dikurangin 40.000 dikurangin 5150. Jadi di 4850. Jadi kebentuk CI yang baru dengan confidence interval yang 99% sama dengan segini. Oke. Nah, lanjut ini buat yang proportion min kalau misal standar deviasinya yang non. Jadi balik lagi, yang tadi kan gue udah bilang kalau yang standar deviasinya itu ntar bagi dua kan, known dan unknown. Nah, kita udah bahas yang ini nih, population mean. Berarti sekarang tinggal bahas yang proportion sama yang population mean kan. Tapi ntar kita bahas dulu yang proportion ini. Jadi buat yang proportion, ini sama kayak yang sebelumnya. Sebenarnya konsepnya standar yang UAS tuh kalian perlu nanti ngebedain itu. Mana yang jadi population mean, mana yang proportion. Jadi yang sebelumnya kan chapter sebelumnya juga gitu. Mana yang mean dan mana yang proportion. Terus mana yang pakai N yang gede dan mana yang N yang kecil. Jadi kebagi-baginya itu lumayan banyak ya. Dan kalau mau ngebentuk suatu pola pikir yang jelas gitu, mungkin kalian bisa buat mind map gitu ya. Kalau misalnya chapter itu bedanya apa gitu maksudnya. Ini mind mapnya buat chapter ini kan kayak gini kan. Tapi kalau misalnya mind map buat yang kemarin, chapter sebelumnya itu kan lebih banyak. Dan gue kayaknya belum buat di PPT. Jadi kalian bisa coba buat mind map sendiri gitu. Dan ntar pas UAS tinggal ngeliat aja. Misalkan di sini, mau CI, kalau misalnya population mean, kasih pakai yang ini. Kalau enggak, mau CI, confidence interval buat yang proportion, berarti pakai. Tinggal gitu-gitu. Karena sekarang agak enak itu. Seperti kalian open book gitu kan. Kalau dulu agak masih sangat konvensional. Di soalnya tuh biasanya ada cheat sheet-nya gitu. Cheat sheet itu semacam contekan di belakang soalnya. Kayak dan dikasih suatu clue-clue gitu. Jadi clue-nya misalkan population proportion, itu rumusnya kayak gini. Jadi agak sedikit ribet gitu daripada kalau open book kita. Open book lebih enak. Nah, terus ini yang population proportion, intinya dari sini,
dia itu harus mengikuti yang CLT atau Central Limit Theorem. Nah, CLT kemarin itu kan dia large sample-nya. Kalau buat yang proportion itu ada 2 syarat nih. Kalau N dikali P dia lebih dari sama dengan 5. Dan kalau N dikali 1 min P dia lebih dari sama dengan 5. Kalau dia memenuhi 2 syarat ini, maka dia bisa bentuk. Dia bisa pakai Z. Pakai Z distribution. Tapi kalau dia nggak memenuhi salah satu aja, misalkan NP-nya ntar kurang dari 5. Jadi ntar pakai T distribution, bukan pakai Z ya. Jadi ini harus diingat-ingat. Jadi sebelum kalian ngerjain apakah dia itu pakai yang tabel Z atau tabel T, kalian harus cari ini dulu. Nah, ini rumusnya. Jadi P bar ini berarti dia proportion plus minus Z alpha per 2 dikali dengan si apa nih? Ini P bar dikali 1 min P bar ya, Bang. Nah, ini Z alpha per 2 itu bisa diganti juga pakai T alpha ya. Jadi ini tinggal ngikutin aja di soalnya nanti. Bentar. Nah, oke lanjut. BTW ini gue kayaknya 15 atau 20 menit lagi harus selesai. Jadi ini buat example-nya. Ini buat yang ini ya. Jadi kalau misal dia mau estimate proportion, di mana semua ultra green yang dia nanti obtain-nya itu lebih dari 100 mpg. Itu nanti dia jadi proportionnya. Nah ini N-nya 25 observation. Terus ini diketahui lagi kalau 90% confidence interval. Nah, kalian disuruh nyari si CI-nya dengan diketahui soal-soal ini. Nah, proportionnya itu kan P bar kemarin, dia itu berarti kalian tinggal nyari berapa sih X yang dia minta dibagi dengan N-nya kan. Nah, X yang dia minta itu adalah kalau misal dia obtain over 100. Nah, kalau dari yang kanan, tabel yang kanan, kalian tinggal ngitung mana sampel yang dia itu lebih dari 100. Berarti ini kan 102, 113, 102, 112, dan seterusnya. Ini kalau di total nanti jadi berapa nih? 5, 6, 7 ya. 7 per 25. Jadi 7 per 25 itu sama dengan 0,28. Nah, udah ketemu P bar-nya, kalian harus nyari tahu dulu berapa sih N kali P-nya. Kalau N kali P-nya itu dia itu lebih dari sama dengan 5, maka kalian pakai Z. Tapi kalau kurang dari dia pakai T. Jadi ini semacam urutannya gitu ya. Jadi kalian yang pertama itu harus nyari yang P bar-nya dulu. Yang kedua harus nyari dia itu pakai Z atau T. Yang ketiga baru nyari CI-nya. Nah ini kalau dihitung 25 kali 0,28, jadi N kali P kan, P-nya kan 0,28, itu sama dengan 7. Nah, harus hitung juga kalau 25 dikali 1 min P. 1 min P kan berarti 1 min 0,28 kan, berarti 0,72. Nah ini harusnya ini lebih dari sama dengan 5 juga. Berarti dua-duanya udah terpenuhi, yang berarti nanti dia pakai yang Z distribution. Nah, ini baru kita pakai rumus CI sama dengan P bar plus min per Z dan pakai yang akarnya. P barnya kan 0,28, masukin. Z alpha per 2-nya, Z alpha per 2 buat 90% ini. Nah, Z alpha per 2 buat 90% itu jadi sama dengan 1,645. P barnya 0,28, 1 min 0,28 dibagi 25. Jadi sama dengan segini. C-nya tinggal plus minus lagi. Ini masih gampang. Nah, ini kalau misal dia disuruh nyari N-nya. Ini sama kayak, caranya sama kayak tadi. Tinggal di otak-atik aja. Ini kan D kan tadi sama dengan Z alpha per 2. Jadi
dari rumus yang tadi, ini tuh tetap jadi D, atau margin of error-nya. Nah, kalau nyari N ya, berarti tinggal di otak-atik. Berarti N-nya itu nanti rumusnya jadi segini. Nah, buat diperhatiin ya. Ini kalau misal kadang ada soal itu yang proporsinya itu nggak diketahui. Jadi dia nggak ngitung berapa proporsinya. Nah, itu kalian bisa assume kalau proporsinya itu sama dengan 0,5. Jadi ntar nggak usah bingung. Jadi nggak semua soal tuh ada kayak soal kayak gini ya. Disuruh nyari 7/25 itu nggak mesti ada. Jadi kalian bisa assume dia 0,5. Nah, misalkan di sini kan dia pakai 90% confidence interval. Terus, nah dia cuma bilang kalau ultra green-nya itu over 100 mg. Tapi dia nggak ada keterangan buat jumlah N-nya berapa. Nah, kalau udah kayak gini, kalian nggak bisa ngitung proporsinya. Yang berarti nanti kalian tinggal pakai P atau proporsinya itu jadi 0,5. Jadi ini tinggal di assume aja. Nah, terus di sini si Jared dia tuh mau ngitung berapa sih sampelnya, how large the sample. Nah, dia pakai rumus yang tadi, Z alpha per 2 dibagi D dikali P bar dikali 1 min P bar. Nah, berarti ini sama dengan Z alpha per 2 kan dia sama dengan 90% kan. Berarti dia tetap pakai 1,645. Terus dia mau D-nya itu, margin of error-nya, itu sama dengan 0,10 ini. Berarti tinggal di input. Terus kali 0,5 dikali 1 min 0,5. Terjadinya 67,65. Atau kalau mau dibulatkan juga bisa 68. Ini nggak usah ya. Ini nggak ribet gitu. Kita langsung ke sini aja. Jadi ini soal UAS 17-18. Ini udah lama ya berarti. Ini udah 4 tahun ya. Tapi harusnya ini masih relevan. Karena ini agak susah. Jadi intinya di sini ada top survey. Dia mau mengadakan quick count. Terus ditanya ada beberapa soalnya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita langsung bahas satu-satu ya. Jadi yang pertama, ini kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan ya. Nomor satunya. Soal yang pertama, dia dengan tingkat keyakinan 95%, terus dengan kesalahan 2 maksimum, anjir, salah B Indo itu jelek banget. Kesalahan 2 maksimum ini maksudnya margin of error ya. Kalian untung KKI gitu, jadi lebih enak buat bahasanya. Ini margin of error 1%. Bentar. Ini gangguan ya. Nah, ditanya berapa ukuran sampel yang Anda sarankan. Berarti ini nyari N-nya kan. Terus ini diketahui juga kalau dia nggak punya informasi awal tentang proporsi suara. Berarti ntar P-bar-nya jadi 0,5. Berarti diketahui CL-nya 95%, alpha-nya 5%, margin of error-nya 1%, terus P-nya unknown kan, dia jadi 0,5. Ini Z-nya langsung auto, karena CL-nya 95% berarti terjadi 1,96. Nah, kalau udah tinggal masukin rumusnya, N-nya kan tadi Z alpha per 2 per D. Bentar. Nah, Z alpha per 2 per D di pangkat 2 dikali dengan P bar dikali 1 min P bar. Berarti Z alpha per 2 itu jadi 1,96. Tinggal masukin aja. D-nya kan 10%. 10%. 1%. Jadi 0,01 dikali 0,5 kali 1 min 0,5. Terjadi segini. N-nya berarti 9.604. Ini ada koma something ya. Tapi karena jumlah sampel kan nggak bisa koma. Jadi udah. Terus kalau nomor 2, dia misalkan ada sampel acak nih. Dia ada 4.000 milih. Dan diperoleh hanya hasil 1.920 yang dia itu memilih pasangan calon 1. Dan sisanya calon 2.
Di sisanya kan 4000 min 1920 ini kan. Terus dengan pendekatan statistika, iya. Nah, selangnya atau CI-nya udah diketahui. Dia 46,5 sampai 49,5. Terus tanya berapa CL-nya? Nah, ini ribet nih. Kalian harus nyari tahu berapa si CL-nya, confidence interval. Dengan diketahui semua ini. Berarti kan tadi udah diketahui kalau ini kan 46,5% sampai 49,5%. Atau di sini 0,465 dan 0,495. Nah, di sini buat nyari yang pertama, intinya kan kalian mau nyari CL kan, confidence level. Nih, jadi kalian tinggal nyarinya itu Z alpha per 2 ini kan. Nanti udah ketemu Z alpha per 2, nanti ketemu berapa probability-nya, berapa alfanya. Kalau udah ketemu alfa, baru ntar dihitung CL-nya. Jadi ini stepnya agak panjang gitu. Nah, buat nyari si D-nya, buat nyari si alfanya ini bisa didapatkan dari si D. Si D itu bisa didapatkan dari si W. Emang agak panjang gitu. Nah, W-nya, width-nya, itu diketahui dari upper, min, lower. Ini rumus yang atas banget tadi kan. Jadi kalau upper dikurangi lower, dia sama dengan si width-nya, atau lebar dari confidence intervalnya. Nah, uppernya dia kan sama dengan ini kan, 0,495 ini kan. Berarti tinggal masukin aja. Berarti uppernya 0,495, lowernya 0,465. Jadi sama dengan 0,03. Nanti berarti buat nyari D, itu berarti W per 2 kan. Berarti 0,03 per 2 itu sama dengan 0,015. Nah, berarti D-nya udah diketahui 0,015. D-nya udah diketahui, Z-nya belum. Nah, P-nya ini harus diketahui kan. P-nya ini dapatkan dari proporsi dari sini. Jadi, bentar. Ini kan bisa diproporsi ini kan. Kalau si calon 1, berarti calon 1 itu dia pakai yang 1920 ini. Jadi 1920 dibagi 4000 itu sama dengan P1 nanti. Kalau dia nyari yang P2, itu berarti tinggal sisanya. Berarti berapa 4000 minus 1920 itu berapa? Ya 2080 kan? 2080. 2080. Ya, nah itu 2080 dibagi 4000. Dan ini ntar jadi sama dengan 0,52. Dan ini P-nya. Ini P2, ini P1. Jadi ntar nilai D-nya itu harus cari masing-masing. Buat P1 dan P2. Jadi misalkan ini D1. Nah, udah diketahui, berarti tinggal nyari si Z-nya. Nah, buat nyari Z, itu kan berarti tinggal dibagi kan. Berarti D dibagi yang sebelah kanan ini. Bagian sebelah kanan ini, itu berarti jadi sama dengan Z. Kalau dibagi berarti ini buat yang Z1 dan Z2 sebenarnya itu sama. Jadi yang D, itu ntar tetap jadi 0,015. Yang P-nya, ini baik kalian pakai yang baik kalian pakai yang berapa tadi? P1 atau P2, itu sama aja nanti hasilnya. Karena ini kan 0,48 kan, misalkan pakai yang P1. Kebetulan pakai yang P1. Ih, ini enak anjir kalau nggak pakai pen. Nah, kalau yang P2, itu kan berarti tinggal masukin sisanya kan. Misalkan jadi kan P2-nya 0,52. Berarti dikalinya, ini kan dia sama dengan 1 min 0,52. Ini kalau dihitung hasilnya bakal sama aja gitu. Jadi tinggal pakai salah satunya. Jadi dihitung, ntar udah bakal ketahuan nilainya 1,9. Ini hasil bulatan ya. Nah, tapi kan 1,9 ini, dia itu Z alpha per 2 kan. Nah, ini kalau dihitung, 1,9 itu dia jadi nilai atas dan nilai bawahnya. Di atas itu 1,9, nilai yang min-nya itu berarti min 1,9. Di plus min itu.
Nah, ini harus cari masing-masing. Berapa kalau misal, misalkan ini ya, min 1,9, berarti nyari probability di mana dia Z-nya itu sama dengan kurang dari 1,9. Jadi probability Z kurang dari 1,9 itu ntar jadi 0,02872. Berarti ini udah nilai si alfanya kan. Tapi ini alfa per 2. Alfa per 2 berarti kalau nyari nilai alfanya, berarti ini harus dikaliin 2. Tinggal substitusi aja tekanan. Berarti kalau dikaliin 2, berarti ntar jadi sama dengan nilainya 0,05744 ini. Yang berarti dia kalau dipersenin jadi 5,74. Nah, CL-nya itu berarti sama dengan tinggal dikurangin 1 kan, atau 100%. Jadi kalau dikurangin 100, jadi 94,26. Maka ini hasil CL-nya. Jadi ini agak panjang ya. Bukan agak panjang, ini panjang banget. Dan mungkin kalian agak ngeblank buat pakai rumus yang mana gitu. Tapi ntar kalau misal buat latihan, harusnya bisa kebentuk itu sih. Mana yang harus dimasukin, mana yang harus diotak-atik. Ini agak mirip sama matek gitu. Matek sih sekarang namanya. Matematika dasar. Dulu tuh namanya masih matek ekonomi. Ada yang nanya sampai sini? Oke. Kalau ada lanjut dikit ya. Ini buat yang nomor 3. Jadi ini pakai tingkat keyakinan 99%. Terus disuruh kalian nyimpulin apakah kalian bisa memutuskan pemenang pilkada melalui informasi yang C tadi. Nah, ini berarti ngitung dari awal lagi. Tadi kan kebetulan C-nya udah diketahui kan, tapi pakai confidence level yang 95%. Tapi sekarang disuruh nyari, ngitung ulang, kalau misal CL-nya itu 99%. Jadi kalau ngitung ulang, kalian harus cari mana CI buat paslon 1 dan mana CI buat paslon 2. Berarti ini 2 kali ngitungnya. Berarti CI buat paslon 1, kan berarti rumusnya P1 bar kan, plus min dengan D. P1 bar tadi dia pakai yang 0,48. Terus Z alpha per 2, nah ini Z alpha per 2-nya dari 99% ini. Jadi kalau 99% pakai tabel Z itu 2,575. Terus yang kanannya ini sama 0,48, 0,48 bagi 4.000. Jangan lupa diakarin. Ini BTW kadang lupa akar ya, jadi hati-hati. Ada beberapa yang lupa akar gitu. Terus yang jadi 0,48 plus min 0,0203. Nah, ini ketemu nanti CI-nya itu jadi 45,97 sama 50,03. Jadi nilai yang minimumnya itu 45,97, which is di bawahnya 50% kan. Yang berarti nilai minimumnya dia bakal jadi kalah. Tapi kalau nilai maksimumnya dia di atas 50%. Berarti kalau di atas 50%, jadi jadi menang. Jadi ada kemungkinan dia tuh kalah dan ada kemungkinan dia tuh menang. Jadi ini kalau disimpulin berarti paslon 1 belum tentu menang karena dia ada kemungkinan buat kalahnya juga. Karena confidence interval ini kan dia pakai range gitu ya. Range berapa persen dia menang, berapa persen dia kalah. Ini berarti karena maksimumnya menang dan minimumnya bisa kalah, berarti dia belum tentu. Terus buat paslon 2, hitungnya pakai cara yang sama, yang bedain itu cuma yang P-nya. P2 kan tadi 0,52 kan. Dia yang beda itu dia pakai 0,52, yang tadi kan 0,48. Sisanya masih sama. Z-nya masih sama, N-nya masih sama. Nah, ini kalau dihitung, dia ada kemungkinan kalah, yang minimumnya 49,97%, dan yang maksimumnya dia 54,03%.
Jadi di sini ada kemungkinan dia kalah dan ada kemungkinan dia menang. Yang berarti paslon 2 juga belum tentu menang. Yang berarti kesimpulannya, tadi kan ditanya apakah Anda sudah bisa memutuskan pemenang pilkada. Tadi paslon 1 belum tentu menang, paslon 2 juga belum tentu menang. Tadi ya udah pemenang pilkada tidak dapat ditentukan. Ini bakal bisa ditentuin kalau misal salah satunya itu menang-menang atau kalah-kalah. Misalnya di sini dia bukan 49,97 ya, tapi 50, something. Jadi kalau di sini berarti ya udah paslon 2 pasti menang. Meskipun di sini CI-nya ada kemungkinan dia kalah dan menang. Tapi karena paslon 2 ini misalkan dia 50%, di atas 50% semua nilai minimum dan maksimumnya, maka dia udah dipastiin paslon 2 bakal pasti menang. Jadi ini ngitungnya harus agak hati-hati ya. Jangan ini kan deket banget ya. Ini kayak dikit lagi aja udah jadi 0,03% lagi aja dia udah jadi 50%. Jadi kalau kalian ngitung khusus buat chapter ini, kalian harus ngitung sampai 3 sampai 4 di belakang koma gitu. Biar ntar bisa tahu mana yang menang dan yang kalah. Meskipun ntar soalnya nggak cuma soal pilkada ini sih. Tapi kalau bisa, kalau buat statek itu emang biasanya 3 sampai 4 di belakang koma. Kalau mau ngitung kayak gini ya. Nah, next. Ini kalau misal nomor 4 ini sama kayak yang tadi. Jadi, jika menerapkan selang keyakinan dengan tingkat keyakinan 95%, berarti kalian ditanya sudah bisa memutuskan pemenang pilkada atau enggak. Ini kan mirip yang tadi kan, cuma ini pakai CL yang 95%. Kalau yang tadi itu pakai CL yang 99%. Berarti rumusnya sama kayak yang tadi. Kalau misal kita ngitung yang paslon 1 dulu ya. Jadi kalau paslon 1, di sini berapa nih? Nah, ini pakai rumus yang sama ya. P1 kan tetap 0,48 kan. Nah, yang beda tuh di sini Z-nya. Z-nya kan sekarang jadi 95%. Jadi kalau Z1 95% itu jadi 1,9. Yang sebelah kanan juga masih sama, pakai P1, 0,48 dikali 1 min 0,48, jadi 4.000. Nah, ntar ini kalau dihitung, diterusin, ternyata nilai CI-nya itu antara 46,45 sampai 49,55. Nah, kalau udah diketahui salah satunya itu udah kalah dan kalah, kalian nggak perlu ngitung yang satunya lagi. Jadi ini paslon 1 udah pasti kalah kan. Ya maksimumnya di cuma 49,55, nggak sampai 50%. Berarti paslon 1 udah pasti kalah, berarti pemenangnya itu paslon 2. Ini kalian boleh coba hitung yang paslon 2 ya. Kemungkinan paslon 2-nya itu maksimumnya itu menang, dan yang minimumnya itu kalah. Atau menang tapi tipis gitu. Yang jelas ini karena paslon 1-nya kalah-kalah, berarti pemenangnya pasti paslon 2. Gitu ya. Jadi ini kalau kalian lihat, berarti itu kalau pakai 95%, itu paslon 1-nya pasti kalah. Tapi kalau pakai nilai 99%, paslon 2-nya belum tentu menang. Jadi si 95% ini, si tingkat keyakinan, itu bisa nentuin banget. Jadi kalian mau pakai tingkat keyakinan berapa, itu bisa nentuin. Makanya kalau kemarin waktu pilkada itu banyak yang perusahaan quick count yang berlomba-lomba gitu kan. Dan itu hal yang pasti diutamain, dilihat sama para ahli itu biasanya berapa margin of error-nya, berapa tingkat keyakinannya. Kalau misalkan tingkat keyakinannya cuma 95%, coba kayak tingkat keyakinan 95%. Udah paslon 1 pasti kalah. Padahal kalau dia pakai yang CL conviction level yang 99%, paslon 1 itu belum tentu kalah. Jadi ada kemungkinan dia bisa menang, bisa kalah. Jadi itu. Ini juga berguna kalau kalian mau lihat berita-berita gitu ya. Biar nggak gampang dibohongin secara statistik. Nah, next. Ini kayaknya yang terakhir. Jadi,
Apa yang Anda sarankan pada top survei untuk next quick count agar dengan tingkat keyakinan yang sama diperoleh margin of error yang lebih rendah? Oh, oke. Bentar. Oke, ini gini ya. Jadi kalau misal ini kan dia mau tingkat keyakinannya sama kan, yang berarti CL-nya itu konstan, confidence levelnya konstan. Yang berarti kalau CL konstan, alfanya juga pasti konstan. Dengan konstan ini, dua-duanya konstan, dia mau MOE-nya itu rendah, atau ya dia lebih rendah kan. Nah, si D, margin of error, rumusnya kan Z alpha per 2 dikali P bar ini kan, di akar P bar ini. Nah, dia mau si Z alpha per 2-nya itu dia konstan. Yang berarti kalau dia ini konstan, kan berarti bisa diubah itu ya. Berarti lihat yang bawah ini. Jadi yang bawah kan ini bisa dibagi akar N gitu kan. Kalau dia mau si D-nya itu rendah atau lebih kecil, maka dia harus meningkatkan yang penyebutnya ini kan. Si penyebutnya kan N. Berarti kalau N-nya ditingkatkan, otomatis D-nya nanti bakal turun. Berarti yang bisa kalian sarankan, yang pertama itu perbanyak sampel. N-nya harus diperbanyak. Atau si P-bar-nya ini, dia harus diturunkan kan. Kalau P-bar-nya turun, maka D-nya juga turun. Maksudnya P-bar turun ini lebih ke metode samplingnya. Jadi, buat nyari proporsi suatu wilayah, itu perlu dilihat metode samplingnya juga. Kalau misal metode samplingnya lebih bagus, kalian cuma butuh N yang lebih kecil. Biasanya gitu. Kalau metode yang jelek, biasanya N-nya lebih gede gitu. Yang jelas ini metode samplingnya harus dibagusin. Kayak antara, berarti caranya dua. Kalau mau MO-nya lebih rendah dengan cara yang konstan, maka dia harus yang pertama memperbanyak sampel, yang kedua dia harus memperbagus metode sampling. Gitu ya. Ada yang mau tanyain sampai sini? Oke, ini udah population yang min yang bertanggung. Tapi ini bakal agak panjang gitu. Gue jelasin dikit soal tabel T-nya. Bisa 17 lagi. Ya, intinya ini kalau misal dia pakai tabel T. Ini kalau mau lihat tabel T-nya itu bakal kayak gini. Nah, misalkan dengan itu nanti ada dua. T-nya itu ada yang one tail, ada yang two tails. Ini yang kalau two tails itu dia ntar dibagi jadi dua. Alpha per 2 itu pakai two tails. Nah, misalkan di sini kalian ditanya berapa T dengan 95%. Jadi T 95% dengan two tails. Berarti T 95% dengan two tails. Maka kalian pakai yang ini. 95% kan berarti alfanya 0,05 kan. Berarti pakai yang ini. Terus misal DF-nya itu misalkan berapa? 14. Berarti ya alfa per 2. Berarti kalian pakai yang ini. 2145. Ini ntar yang tabel T ini bakal lebih gampang caranya daripada yang tabel Z. Karena dia tuh cuma nentuin DF-nya ini nanti berapa. Misalkan di sini mana ya? Ini ada soalnya lagi nggak sih? Nah ini. T 0,025,2. Nah, 0,025 ini berarti ini buat alfanya. 2 ini berarti dia DF-nya. Berarti kalau dicari 0,025, 0,025 ini kan, karena dia one tail, dan 2, DF-nya 2. Berarti 2 kan di sini kan. Berarti pakai yang 4,303 ini. Berarti ini 4,303. Terus kalau misal mau pakai yang misalkan DF-nya 50. Berarti
Ini alfanya pakai yang 0,025. Berarti tinggal ini daerah yang T ini 0,025 sampai di sini cari yang 50. Nah, ini problemnya adalah kalau 50 dia itu nggak ada ternyata. Adanya 40 sampai 60. Nah, ini gimana caranya? Berarti ini kalian harus cari mediannya. Median dan median. Median sih nilai tengahnya. Jadi nilai tengahnya kan tinggal dibagi dua kan ya. Selisihnya kan 21, 0,021. 0,021 bagi 2. Berapa tuh? 0,10-an ya. Jadi kalau misal di F-nya 50, maka ini jadi 2010. Ya. Kok 2000 sih? 2,010. Ini titik ini koma ya maksudnya, bukan ribu. Ya 2010 atau 2009. 2,09. Jadi kalau mau nyari nilai tengahnya harus cari mediannya. Oke, ada yang mau nanya di sini? Ini ke bawahnya mirip kok. 20.